Tapi bagaimana dengan tudingan terkait dengan komersialisasi pendidikan, Prof? Karena kan dengan adanya PTNBH, uang pangkal, ya, banyak Hmm. selentingan di tengah-tengah masyarakat ini terkait dengan komersialisasi pendidikan. Ya, Tanggapan FD ini gimana, Prof? oleh karena tidak diterapkan kepada semua calon mahasiswa, maka kita tidak bisa serta-merta tadi ya menyatakan bahwa uang pangkal ini sebagai senjata perguruan tinggi untuk memungut biaya yang besar ya kepada calon mahasiswa itu, atau menggunakan istilahnya aji mumpung gitu ya, karena mencari sekolah yang favorit juga sulit. Misalnya taruhlah UGM itu kan termasuk perguruan tinggi yang favorit ya, Undip juga Betul, begitu. betul. Hmm. Jadi tidak bisa juga dikatakan sebagai komersialisasi pendidikan. Selama tadi ya Mas ya, kuncinya Hmm. itu uang pangkal itu tidak kenakan kepada semua calon mahasiswa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan dan Tuan. Kembali lagi di segmen Tanya Profesor di satu-satunya channel yang radikal, ramah terdidik dan berakal, channelnya Prof. Suteki. Dan sudah hadir di samping saya Profesor Suteki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prof. Suteki, jenengan sebagai insan kampus ini ada hal yang lagi viral juga Prof terkait dengan kampus. Iya, Jadi baru-baru ini tagar UGM ya, Universitas Gagal Merakyat ya, menjadi trending di media sosial Twitter. aduh. Ya, ini Sabtu kemarin ya. Hmm, Dan tagar tersebut merupakan bentuk kritik terkait rencana penerapan uang pangkal bagi mahasiswa baru UGM ya. hmm. Dan ini benar-benar menuai pro kontra ya sampai trending. Dan apakah gerakan ini patut diapresiasi, Prof, dan diperhatikan pemerintah dan juga pihak kampus? Gimana jenengan sebagai orang kampus juga nih, Prof? Ya, sebenarnya uang pangkal atau dulu disebut namanya uang gedung, ada juga Hmm, dulu disebut dengan SPI ya, ya. sumbangan pembangunan institusi gitu ya. Hmm, Atau sumbangan pengembangan, maksudnya sumbangan pengembangan institusi. Itu kan sudah menjadi tradisi ya di masa lalu. Itu betul. terjadi pada setiap penerimaan siswa atau mahasiswa baru, Mas. Sebelum Hmm, sekarang kalau di universitas ada namanya UKT ya. UKT UKT itu uang kuliah tunggal. tunggal. Nah, ketika sudah ada UKT, mestinya ini ya, calon mahasiswa atau mahasiswa itu tidak lagi dibebani dana pendidikan lagi. Hmm, Yang apalagi ke dalam hal ini kita kan tahu bahwa sekarang negara itu kan wajib ya, artinya melalui pemerintah wajib menyediakan 20% anggaran APBN ya untuk pendidikan kan hmm, itu. ya. Belum lagi ditambah dengan dana lain yang bisa digali oleh perguruan tinggi yang terutama yang sudah berbadan hukum itu ya. Ya. Maksudnya PTNBH ya, PT PDNB. Perguruan Tinggi Berbadan Hukum itu. Nah, menurut saya memang mestinya sudah cukup sumbernya itu dari APBN dan juga UKT itu, karena Hmm, apapun yang tetap itu ada APBN tetap ada ya, lalu ada UKT, uang kuliah tunggal dari mahasiswa itu. Nah, jika dipaksakan untuk adanya uang pangkal, maka itu bisa dikatakan ya tadi universitas gagal merakyat tadi, atau bisa dikatakan tidak care ya terhadap iya. beban rakyat terutama mahasiswa secara umum. Cuma Hmm, kita juga harus memahami di sini Mas, kita tidak bisa kemudian membuat statement wah itu salah. Kita kan melihat dulu dari posisi UGM itu kan sebenarnya baru berwacana, iya, iya. belum ada rencana yang pasti untuk penerapan uang pangkal itu. Dan menurut pemberitaan, uang pangkal itu hanya dibebankan kepada sebagian kecil calon mahasiswa dalam jalur khusus gitu loh. Jadi tidak diterapkan untuk semua Betul. mahasiswa itu tidak. Wong namanya Hmm, UKT saja itu kan bergradasi ya, mulai yang betul. tertinggi misalnya dari 7,5, nanti ada yang 5 juta, ada yang 3 Betul. juta, bahkan ada yang nol. Nah itu kan Ya. jadi kita juga harus fair ya menilainya itu. Ya sepanjang itu hanya dikenakan mungkin hanya pada orang tertentu atau mahasiswa tertentu, saya kira tidak perlu diributkan. Mestinya ya, mestinya Hmm, begitu. hmm. Oke. Dalam pandangan jenengan masalah UKT ini kan masalah lumrah. Kadang juga nilainya itu nggak kecil, Prof. Besar sekali Hmm. bahkan ya di kalangan Hmm. bagi kalangan tertentu. Apakah uang pangkal ini bisa dikatakan seolah merampas hak berpendidikan masyarakat Indonesia?
Gimana Prof dengan Ya, statement? tadi sudah saya singgung sebenarnya. Jadi Hmm. saya kira tidak dikatakan merampas hak berpendidikan masyarakat tidak. Karena tadi Hmm. uang Sebagian pangkal kecil itu ya. hanya diterapkan bagi calon mahasiswa tertentu yang notabene-nya itu membayar lebih gitu loh Mas. Ya, oh oke Kalau oke. saya nilai itu sebenarnya mungkin ya kemungkinan besar itu untuk subsidi silang ya terhadap Istilah. mahasiswa yang kurang mampu atau miskin kan itu. Jadi kan Hmm. yang miskin itu UKT-nya bisa minimal bahkan gratis kan itu. Itu faktanya begitu. Yang Oke mahasiswa oke. bidik misi itu kan malah dapat beasiswa malah digratiskan dari Iya UKT iya. itu. Jadi saya pikir uang pangkal itu dipakai untuk namanya memberikan subsidi silang ya supaya Hmm. yang tadi yang digratiskan ya kemudian juga dapat beasiswa itu juga dari yang kaya. Nah, ini dari Betul yang betul. kaya itu bisa memberikan sumbangan lebih kan begitu. Oke oke. Tapi bagaimana dengan wacana, bukan wacana ya, tudingan terkait dengan komersialisasi pendidikan, Prof? Karena kan dengan adanya PTNBH, uang pangkal, ya, banyak Hmm. selentingan di tengah-tengah masyarakat ini terkait dengan apa komersialisasi pendidikan. Ya, Tanggapan ini gimana, Prof? oleh karena tidak diterapkan kepada semua calon mahasiswa, maka kita tidak bisa serta-merta tadi ya menyatakan bahwa uang pangkal ini sebagai senjata perguruan tinggi untuk memungut biaya yang besar Hmm. ya kepada calon Hmm. mahasiswa itu atau menggunakan istilahnya aji mumpung gitu ya karena mencari sekolah yang favorit juga sulit misalnya taruhlah UGM itu kan termasuk Hmm. perguruan tinggi yang favorit ya Undip juga Betul betul. begitu. Hmm. Jadi tidak bisa juga dikatakan sebagai komersialisasi pendidikan. Selama tadi ya Mas ya, kuncinya Hmm. itu uang pangkal itu tidak kenakan kepada semua calon mahasiswa. Dan saya kira BEM juga perlu dilibatkan gitu ya untuk Betul. bicara tentang itu atau mungkin perwakilan orang tua dan seterusnya untuk bicara. Bukan orang tua, maksudnya BEM lah yang lebih lebih tahu ya tentang kondisi mahasiswa Hmm. itu dilibatkan untuk bicara. Jangan sifatnya itu top down, tapi kita coba gali juga dari masyarakat karena ya itu tadi uang yang dihasilkan dari perguruan tinggi apalagi PTNBH itu bukan hanya dari mahasiswa, bisa Betul. berusaha punya PT ya Hmm. apa namanya perusahaan itu bisa. Ya Jadi ya. perusahaan misalnya Undip itu punya Undip namanya PT Undip Maju misalnya itu bisa Hmm. dikelola, punya pom bensin kan itu kan. Itu Ya ya. bisa dari macam-macam lah kita caranya begitu tanpa harus apa ya memeras dari mahasiswa Hmm. itu. Iya, karena gini Prof, di tengah-tengah gitu kan baru-baru ini juga masih hangat gitu, belum masyarakat Hmm. belum lupa terkait dengan kasus uang pangkal yang menyeret rektor itu Prof ya. Karena Hmm. ketidakjelasan dan seolah-olah menjadi lahan basah itu untuk korupsi. Hmm. Ini bagaimana pandangan jenengan terkait dengan ini dan sebetulnya regulasi yang tepat terkait dengan uang pangkal itu perlu masih ada atau gimana Prof? Nah ini harus dibedakan ya antara suap dengan uang pangkal ya. Uang pangkal itu bukan suap karena uang pangkal itu resmi ya. Jadi Iya, iya. selama itu bisa dipertanggungjawabkan ya, aturannya jelas, laporan keuangannya jelas dan penggunaannya jelas, saya kira tidak menjadi ajang korupsi. Yang Hmm. yang jadi ajang korupsi itu kan kayak misalnya kemarin ada transaksi ya suap Hmm. menyuap ya soal Siap. Ya. mahasiswa baru yang mau masuk itu ya ada Hmm. transaksi tertentu. Nah itu nggak bisa dipertanggungjawabkan, penggunaannya juga nggak jelas kan, bisa masuk ke pribadi kan begitu ya. Ya, ya, ya. Nah kemudian karena juga yang sekarang di UGM itu baru sebatas wacana, belum perlu ada misalnya pencabutan kebijakan terkait dengan uang pangkal ini. Hmm. Namun ya daripada menimbulkan konflik berkepanjangan, lebih Ya. baik wacana ini dihentikan. Karena tadi Hmm. saya sampaikan perguruan tinggi itu bisa mencari sumber dana lain lewat apakah itu yang ujian mandiri ya, kemudian ada Hmm. jalur kemitraan yang sudah ada juga tadi saya katakan melalui usaha-usaha lain yang memang diperbolehkan. Apakah itu dalam bentuk PT atau mungkin dalam bentuk usaha-usaha yang tadi kalau di Undip ada pom bensin dan seterusnya itu saya kira bisa menempuh jalur itulah karena memang Hmm. rawan ya untuk
meminta ke calon mahasiswa itu uang yang lebih, meskipun mungkin yang bersangkutan juga mampu, tetapi kita juga harus paham ini bisa menimbulkan tadi, wah ini kok kayaknya PT itu menjadi ajang, bisa jadi menjadi ajang komersialisasi ya, menjadi komersialisasi pendidikan itu. Yes. Daripada menimbulkan keriuhan semacam ini ya lebih baik nggak usah lah ada uang pangkal, sudah masukkan ke UKT saja. Karena kadang-kadang juga ribut juga itu, Mbak. Ya. Perguruan tinggi ya mumet juga mikir mau naikkan UKT mesti diprotes kan, lewat jalur ini juga diprotes. Nah, maka lebih baik cari jalur lain. Gimana itu? Apakah melalui riset, melalui PT atau melalui usaha-usaha yang diperbolehkan lewat undang-undang? Oke, baik ya. Ya, terima kasih Prof. Suteki. Ya, terima kasih juga buat dan Tuan yang sudah menyaksikan sampai di sesi pertanyaan keempat seperti biasa terkait dengan uang pangkal dan tudingan Universitas gagal merakyat ya. Seru ya. Kok ya pas itu ya. Ya, jangan lupa untuk tetap like, comment, share, dan juga subscribe channel Prof. Suteki karena satu yang berbeda kita akan senantiasa mengulas isu-isu viral secara radikal. Ramah, terdidik, dan juga berakal. Mantap, baik ya. Terima kasih Prof. Suteki, terima kasih Puan dan semua. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.